Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kenal Visual. Hai teman-teman semua, bicara soal iklan, periklanan, advertising, pasti udah gak asing lagi nih di pikiran kita. Hampir setiap hari kita disajikan dengan ragam iklan yang sangat bervariasi di berbagai platform, seperti televisi, radio, surat kabar, billboard di jalanan, dan yang paling sering hadir di media sosial. Aku mulai hidup sehat loh. Dari suapan untuk muka cerah, Kopiko, rasa nyeri kebutuhan minum. Ya, sebelum terlalu jauh, let me introduce you, bedah iklan. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah sebuah iklan, yaitu sebuah video yang tayang di YouTube. Yang akan kita bahas hari ini adalah sebuah video advertising dari jenis iklan online. Namun sebelumnya sebenarnya apa sih itu iklan? Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang ataupun jasa yang dijual, dipasang dalam media massa seperti surat kabar, majalah, televisi, dan platform-platform lainnya. Mari kita tonton video iklan dari Gojek, salah satu perusahaan besar yang mungkin sama-sama kita udah tahu. Video dari Gojek dengan judul Cerdikiawan. Ini kisah para cerdikiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan, setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal, melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cerdikiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Mungkin kebanyakan orang sering melihat iklan online tersebar di internet. Umumnya iklan online terdapat di website, media sosial, aplikasi, dan lain-lain. Jenis iklan ini adalah salah satu metode penerapan yang paling efektif. Kita bisa menemukan target pasar sesuai dengan kebutuhan kita, seperti menentukan usia, jenis kelamin, lokasi. Demikian pula dalam hal harga itu sendiri. Iklan online lebih murah daripada semua bentuk iklan lainnya. Namun, kalau kita lihat dari sisi produksinya, produksi video tersebut mungkin jauh lebih mahal daripada jasa iklan di platform YouTube tersebut. Melalui iklan, perusahaan atau pengiklan bisa mengenalkan produknya kepada masyarakat. Tidak hanya nama dan bentuk saja yang diperkenalkan, namun juga kualitas dan keunggulan sebuah produk tersebut. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, sumber dana bagi media, memperkenalkan perusahaan, menunjukkan kualitas sebuah produk. Ide dalam periklanan, kita tentu butuh ide. Pada iklan ini kita dihadirkan dengan tampilan slow motion dengan sajak khas Najwa Shihab. Jadi orang yang menonton iklan ini langsung tahu ini Najwa Shihab gitu. Dan memang pada video ini dia juga yang menjadi voice over atau narator yang memberikan narasi pada sebuah video tersebut. Seluruh aktivitas atau konten dalam video ini memberikan pesan kepada kita untuk jadi cerdikiawan, memanfaatkan sesuatu dengan semaksimal mungkin dan kreatif tanpa batas. Ini adalah nilai plus dalam video tersebut. Jika kita lihat dan telusuri, ini adalah iklan Gojek. Gojek sendiri, seperti yang kita ketahui, merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia. Secara ide cerita, iklan ini tidak menyampaikan pesan secara gamblang. Video tersebut tidak menyampaikan bahwasanya, yuk naik Gojek aja, kita bisa mengantarkan kamu ke tempat tujuan kamu. Enggak seperti itu, namun inilah yang membuat orang-orang semakin interest, semakin pengen tahu. Wah, ternyata ini iklan dari Gojek gitu. Meskipun dalam konten tersebut tidak ada pesan secara gamblang, ajakan untuk menggunakan Gojek tersebut. Ini adalah bentuk dari desain komunikasi visual untuk kita paham, untuk kita tertarik, untuk kita sadar akan iklan tersebut. Dan di akhir video ini ditutup dengan pesan jadilah cerdikiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi karya anak bangsa. Kemudian ditutup dengan closing logo Gojek.
dengan menyampaikan tagline-nya pasti ada jalan dengan Gojek. Di sini adalah peran sebuah desain komunikasi visual, bagaimana kita mendesain, bagaimana kita bisa menyusun, menata sebuah video tersebut mulai dari awal sampai akhir. Di sini komunikasi visual bekerja bagaimana visual bisa menyampaikan pesan secara tidak langsung kepada penonton melalui video-video yang ditampilkan. Saya bisa katakan video ini berhasil mencapai target mereka. Seperti yang kita ketahui, iklan ini tampil Juli 2019 di platform YouTube. Namun yang perlu ingin saya sampaikan bahwasannya iklan ini tidak hanya tampil ketika sesi iklan tersebut, namun karena sudah mendapat konten viral, orang bahkan mencari video tersebut di YouTube dan ingin menontonnya karena kualitas video yang sangat bercerita dan menarik. Jadi di sini peran komunikasi visual sangat penting untuk membuat penonton tertarik untuk menonton video tersebut. Hingga views di video ini mencapai 113 juta. Kemudian visual branding, kita bisa lihat di akhir ada logo yang disampaikan oleh Gojek sendiri di akhir video. Namun jika kita telusuri di dalam video-video tersebut, di dalam adegan-adegan video tersebut, ada permainan warna. Mereka secara tidak langsung ingin menyampaikan warna hijau. Ada juga permainan warna dalam visual. Di beberapa scene kita dihadirkan dengan warna yang begitu kontras antara gelap dan warna hijau. Dan mata kita bakal fokus ke warna hijau tersebut. Dan objek yang ingin disampaikan langsung tertuju ke mata kita. Jadi di sini juga mereka memberikan branding visual, yaitu logo dari aplikasi dan ditutup dengan bumper closing di akhir video. Poin penting ketika kita ingin mengiklan, yang pertama adalah ketahui target audiens kita siapa. Video ini atau iklan ini ingin kita iklankan kepada siapa sih sebenarnya? Ini sesuai dengan jasa atau produk yang kita iklankan. Apakah itu kepada anak-anak, kepada orang dewasa, kepada remaja, kepada perempuan kah, kepada laki-laki kah? Ini harus benar-benar diketahui supaya kita bisa menentukan media yang ingin kita sampaikan. Setiap media memiliki karakter iklan yang berbeda-beda, mulai dari media sosial, televisi, radio, dan lainnya. Jadi kita harus menentukan kira-kira produk kita lebih unggul di platform mana ya. Perlukah tampilan video atau hanya sebuah suara saja, atau tidak perlu, kita butuhnya hanya billboard saja. Nah, itu harus kita tentukan agar target audiensnya sampai dan informasi yang ingin kita sampaikan maksimal tersampaikan. Dan yang terakhir adalah persiapan proses produksi. Ini adalah hal yang sangat krusial. Mulai dari proses perencanaan iklan kreatif, copywriting, hingga isi ide yang menarik. Di zaman sekarang kita butuh hal-hal yang berbeda. Zaman sekarang semua perusahaan begitu kreatif dalam beriklan. Ada yang mengiklan kepada influencer. Dituntut untuk kreatif dalam mengiklan, bagaimana teringat ketika menonton iklan kita. Tidak hanya sampai informasi tersebut itu saja, tapi terbenak dalam ingatan mereka iklan tersebut. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, kritikan, atau masukan, silahkan sampaikan. Mungkin kita bisa diskusi lebih dalam di momen-momen selanjutnya. Sampai jumpa. Saya Alfus Borhamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.